Suasana Balai Paseban Keraton Majapahit tegang. Raden Wijaya, Raja Majapahit yang kini bergelar Naraya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana tampak berusaha menekan emosinya dalam-dalam. Di hadapannya sejumlah tokoh penting dan berjasa pada Majapahit sedang berkumpul. Dalam pertemuan itu hadir Nambi, Lembusora, dan Ranggalawe. Penguasa Tuban ini secara khusus datang ke Majapahit untuk bertemu dengan Raden Wijaya. Dalam pertemuan itu juga datang Kebo Anabrang atau Mahesa Anabrang, Panglima Perang era Singasari yang sukses memimpin ekspedisi Pamalayu. Pertemuan ini menjadi puncak kecemasan Raden Wijaya yang sebelumnya dilanda kebingungan untuk memilih siapa yang layak menjadi Mahapatih Majapahit. Ada sejumlah kandidat yang dia nilai layak untuk menduduki posisi penting ini. Salah satunya adalah Lembusora, sosok yang sejak awal menjadi pendukung utama Raden Wijaya dan memiliki peran besar dalam perjuangan pendirian kerajaan Majapahit. Lembusora dikenal sangat gigih di medan perang dan berhasil membunuh Patih Kediri yang bernama Kebo Mundarang. Keputusan Raden Wijaya mengungsi ke Jawa Timur dan meminta bantuan kepada Bupati Wiraraja juga merupakan hasil dari pemikiran Lembusora. Menurut Prasasti Sukaremta, setelah berhasil mendirikan Majapahit, Lembusora kemudian diangkat menjadi patih di Kediri yang merupakan bawahan dari Majapahit. Sosok lain adalah Ranggalawe. Putra Bupati Madura Arya Wiraraja ini sudah terbukti perannya dalam membangun Majapahit. Dia ikut membuka hutan, menyediakan kuda perang, dan menyabung nyawa di medan pertempuran. Dia kemudian diangkat menjadi penguasa Tuban. Ranggalawe dikenal sebagai seorang yang ahli siasat, pemberani, juga merupakan orang yang terampil. Namun dia juga dikenal memiliki karakter temperamen tinggi. Kebo Anabrang, Panglima Perang dan tokoh senior sejak era Raja Singasari Jaya Negara juga layak dipertimbangkan. Setidaknya keseniorannya akan mampu meredam gejolak dari para pendukung Singasari untuk tetap tunduk pada Majapahit. Tetapi secara mengejutkan Raden Wijaya justru memilih Nambi. Siapakah Nambi? Beberapa sumber menyebutkan secara berbeda. Dalam kitab Pararaton, Nambi disebut sebagai anak Wiraraja yang berarti dia saudara dari Ranggalawe. Tetapi menurut Kidung Sorandaka dan Kidung Panji Wijaya Krama serta Kidung Harsan, Nambi adalah anak Pranaraja, bukan anak dari Wiraraja. Keterangan ini yang lebih banyak diakui kebenarannya. Dalam beberapa pertempuran, peranan Nambi tidak begitu besar. Dalam Kidung Sorandaka, Nambi diangkat menjadi Patih Amangkubumi, dan inilah yang mengguncang ketegangan tinggi. Dalam buku Menuju Puncak Kemegahan yang ditulis Slamet Mulyana disebutkan Ranggalawe secara terbuka menyatakan keberatan atas pengangkatan Nambi sebagai Mahapatih. Menurutnya Lembusora yang paling pantas, atau jika tidak Lembusora maka dia lebih baik dibandingkan Nambi. Sejumlah pihak termasuk Lembusora berusaha memadamkan amarah Ranggalawe, tetapi sia-sia. Penguasa Tuban ini justru semakin keras dengan menyebut Nambi tidak layak menduduki posisi penting tersebut. Nambi tidak bisa menahan amarahnya, tetapi Ranggalawe tidak mundur, bahkan menantang pertarungan 1 lawan 1. Untungnya kemudian situasi bisa diredam oleh Lembusora yang bisa membujuk Ranggalawe untuk segera pulang ke Tuban. Kisah lain menyebut Kebo Anabrang yang tersinggung dengan sikap Ranggalawe di depan raja dan dia berkata jika tidak terima silahkan kembali ke Tuban dan siapkan pasukan untuk perang. Akhirnya pemilihan orang kedua di Majapahit berujung pada perang.
Ranggalawe secara resmi memberontak. Tahun pemberontakan Ranggalawe memang berbeda-beda. Ada yang menyebut terjadi pada 1292 atau era pemerintahan Raden Wijaya. Tetapi catatan lain mengatakan pemberontakan terjadi pada 1309 atau era Jaya Negara, Raja kedua Majapahit. Mengacu pada kronologi kejadian, lebih mungkin pemberontakan terjadi pada 1295. Raden Wijaya tidak memiliki pilihan lain kecuali melawan pasukan Ranggalawe. Sebuah pasukan dibangun oleh Patih Nambi dan dipimpin langsung oleh Kebo Anabrang. Memang ada catatan lain yang mengatakan pemberontakan Ranggalawe tidak sepenuhnya dipicu oleh masalah jabatan, tetapi karena Tuban dalam beberapa lama tidak menyerahkan upeti ke Majapahit. Ranggalawe beralasan tidak mengirimkan upeti karena Tuban sedang dilanda paceklik. Berdasarkan Kidung Ranggalawe, pasukan Majapahit mengepung tentara Tuban dari 3 jurusan, yakni timur, barat, dan utara. Masing-masing pasukan di bawah pimpinan Maesa Anabrang, Gagak Sarkara, dan Mayang Sekar. Pasukan yang menyerang dari jurusan timur di bawah pimpinan Maesa Anabrang segera terlibat dalam pertempuran. Maesa Anabrang berhadapan dengan Ranggalawe di tepi sungai Tambak Beras. Dalam pertempuran yang sengit, Ranggalawe akhirnya bisa ditundukkan Anabrang setelah dicekik dan kehabisan napas. Lembu Sora yang melihat kejadian tersebut merasa iba. Bagaimanapun, Ranggalawe adalah teman seperjuangan yang merasakan pahit getirnya membangun Majapahit. Selain itu, Ranggalawe juga masih keponakan dari Lembu Sora. Lembu Sora pun menusuk Kebo Anabrang hingga tewas. Maka dua tokoh besar itu pun meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Kejadian ini yang akhirnya ikut mendorong Lembu Sora akhirnya juga memberontak. Pemberontakan Lembu Sora tidak lepas dari pengaruh Nambi yang mendesak Raja Majapahit menghukumnya karena telah membunuh Kebo Anabrang. Raden Wijaya menolak untuk menghukum mati Lembu Sora mengingat jasa besarnya kepada Majapahit. Dia memutuskan untuk menghukum sahabat lamanya itu dengan dibuang ke Tulembang. Tetapi Lembu Sora menolak dibuang dan memilih mati di negeri yang dia ikut susah payah membangun dan membesarkannya. Pada suatu waktu, Lembu Sora akhirnya bersedia menyerah ke Majapahit dan segera menghadap raja. Pada saat Lembu Sora menuju kerajaan untuk menghadap raja, pasukannya diserang oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Nambi. Akibat penyerangan itu, Lembu Sora dan pengikut-pengikutnya meninggal di halaman istana Majapahit. Pertempuran berdarah akhirnya membunuh tokoh-tokoh penting di Majapahit, yakni Ranggalawe, Lembu Sora, dan Kebo Anabrang. Dan semua itu berawal dari gonjang-ganjing pemilihan siapa yang harus menjadi orang kedua di Majapahit. Tetapi bagi masyarakat Tuban, Ranggalawe bukanlah pemberontak. Dia adalah sosok pahlawan yang memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Demikian sahabat Jejak Tapak, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapak.com dan www.fadzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.